5 hero masing-masing dari tim yang sudah diamankan. Mampukah Cecilian dari Suns yang kembali terlihat menyala sejak early game? Ataukah permainan agresif dari Hilda yang nantinya akan mengacak-ngacak setup dari Onyx? Yap, mereka harus bisa menangkal sebenarnya untuk early aggression. Ada Hilda yang bisa memainkan rotasi. Dan juga ada Matilda nanti yang nemenin Hildanya biar lebih sustain juga. Oke, itu deh. Finally, kali ini Sonic sudah mulai terdengar suaranya. Big Trooper sudah mulai terdengar. Seblak, ultra seblak, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih ada ya? Masih ada ya? Masih ngumpul. Coba angkat tangan dulu, lengkap semuanya, lengkap. Oke, absen sudah. Yap, itu dia. Deretan Dirai sudah diamankan dan siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Jadi langsung saja untuk yang pertama, EPL Arena. Mana suaranya? Wow. Terdengar kan? Terdengar. Sekarang udah nggak seblak. Apa? Cimol yang lagi rame. Oh sekarang apa? Cimol. Ya ilah Lagi rame. Cimol. Nah, tapi ya, Ya, dari bagaimana matchup antara Kari dan juga Iritel. Yap, Kari Retail sama-sama range pendek juga ya. Mungkin menang mobilitas itu bakal ada di Retail. Dan ini dia keuntungan dengan Hilda adalah clear lane level 2 akan langsung bisa cut juga masuk ke dalam jungle milik dari lawannya. Ya, dan ini terlihat ya bagaimana agresivitas dari Luke. Ya, Sang Cloud tadi nggak korek-korek siapapun. Sementara sekarang Luke sendirian dari terdepan dipanggil dulu pulang nak. Sudah sore. Karena memang Kating yang bisa dimanfaatkan oleh Big Hero Kairi. Buset dah Kairi galak banget dan mau tidak mau light. Flicker adalah jalan yang paling baik. Ya, dan ada pertukaran juga ya atas pencurian jungle yang dilakukan. Sementara dari set talent emblemnya nih. Ada pull yourself together. Ada killing spree. Itu dia Yap. update. Wah. Iya, killing spree ya. Setiap kali kita hit lawan yang di bawah 30%, langsung tuh dapat extra movement speed langsung. Kalau dulu kan kill ya? Harus Kalau kill, dulu kan tapi kill dulu. ya kalau sekarang kalau kita kill reset cooldownnya, karena ada cooldown 30 detik. Yap, sekarang assist pun bisa. Bisa assist, dapat ya, dapat efeknya gitu loh. Hey, ada satu pergerakan di mana sekarang light. Tidak ada flicker lagi tapi mendadak. Pergerakan dari Anavel hadir untuk bisa merubah segalanya. Masih belum berhasil. Dia agresivitas ya yang dipertunjukkan juga bagaimana ejector mampu membuat akhirnya pemain-pemain dari Bigetron cukup kesulitan. Dan kayaknya ini Eman agak Wah terlempar lagi dan sekarang ini dia waktunya untuk Luke masih berhasil kabur. alright. Dan ternyata Wait. kali ini 3 untuk 3 nih tumben. Ya, kita melawan yang sebelah oh ya nanti Indo ya. versus Inggris nih. Indo versus gitu. Boleh. Tumben Pak Pulung, biasanya anti Onyx. Wah, Onyx sekarang posisi di berapa? 8. Oke. Oke. Sudah itu cukup menjawab ya. Dan Turtle yang pertama pun bisa diamankan oleh Kairi tanpa adanya kesulitan sama sekali nih. Iya, tapi melihat permainan Kairi ya yang sangat oke banget loh. Dari hari yang kemarin sekarang juga bahkan tadi sempat untuk mendapatkan first blood. Jadi cukup memimpin lah, membuat Onyx bisa unggul juga untuk di early game-nya. Tinggal bagaimana rotasi dari EXP lane mereka sekarang. Yota yang memang diharapkan bisa segera buat join team fight-nya setelah clear lane. Dan juga agar mereka punya badan. Karena mereka cukup butuh badan. Dikarenakan ini Xavero kalau juga nggak di babysit bakal cukup sulit nanti. Nah, walaupun memang agak sedikit ada pressure dari Eman ya untuk Xavero. Tapi so far Xaveronya masih aman-aman aja nih. Ya, dan secara level tadi aku lihatnya dia masih sedikit lebih unggul dibandingkan si Eman Karena ya. ada sharing EXP dari Turtle-nya juga ya yang ngebantu harusnya. Tapi untuk kali ini terlihat bagaimana kembali cukup turun dari Yep. segi temponya juga. Tapi enggak terlalu lama. Oke, dipanggil lagi. Udah, jangan berantem dulu, ntar dulu. Namun di tempat yang lain terlalu tebar sepertinya. Ryota bukan menjadi pilihan yang cukup baik. Ada 3 orang dari Bigetron sudah mulai berkumpul. Alright, dan bahkan lu kali ini tertinggal ya dari segi XP-nya, Om. Hampir semua sih tertinggal. Anavel juga tadi ya, kalau aku ngeliatnya sangat-sangat tertinggal juga. Dan lihat Xavero bermain dengan sangat safe sekali. Cukup bertahan di bagian belakang, tidak terlalu overexpose karena memang tidak ada yang mendukung dia untuk di area top. Masih dibiarkan untuk bermain di weak side. Sedangkan Anavel ini butuh level juga untuk bisa menyeimbangkan agar nanti untuk adu retribution-nya bisa dimenangkan oleh Bigetron Esports. Yep, dengan level yang sekarang sudah akan coba dikejar dulu oleh Anavel. Sembari menunggu ke arah Turtle nantinya. Yang perlu diwaspadai adalah bagaimana ejector dari Kibo yang selalu punya sambutan. Yap, dan bahkan ejektornya ini hampir tidak bisa ditebak ya. Kayak kemarin kayak dia target kemana, tapi sebenarnya yang di-eject itu yang mana gitu loh. Dia unstoppable force ke kanan, flickernya ke Ke kiri. kiri. Nah itu yang tidak bisa dibaca juga dan menjadi keunggulan untuk Johet. Belum lagi Johet yang sekarang kan ya setiap kali ada smart missile yang masuk akan
nge-boost lagi untuk damage-nya ke target. Yap, ini dia ada Luke dan juga sekarang Secret Eagle-nya langsung dikeluarkan menabrak tadi ke arah satu plate tapi Kiboy masih terlalu tebal. Luke mendorong mundur jauh banget tapi Luke-nya pun masih bertahan dan Turtle belum menjadi milik siapapun. Alright, dan sepertinya memang Luke gak punya op. Itu dia. Sementara sekarang Ryota menjadi orang terdepan. Sanguine Claw dan juga dengan Bad Fish yang udah langsung dikeluarkan. Siapa lagi yang akan mendapatkan ke arah Turtle tersebut tapi jaga! Berhasil diamankan oleh Kairi, bahkan sekarang Kiboy harus pegang nyawa dan Anapel menjadi korban. Itu dia, satu buah ejector dan gak berhenti. Buset deh, masih ingin lebih. Kairi, sabar, relax, tenang, santai, peace, love, and gaul. Sabar, dir. Hampir. Hampir loh, tapi gak berhenti-berhenti loh. Yap, dan di bagian tengah coba lihat Lukia di bagian belakang Sans. Terus-terusan menghantarkan support damage-nya. Ini dari tadi team fight gak berhenti-henti dan Kairi mendadak maju ke area terdepan, di mana untuk sekarang Kairinya ada Eman di bagian belakang dengan satu heavy crossbow yang sudah dikeluarkan. Sakit, belum terlalu berasa. Iya, tapi Dark Wave dari Ryota berkali-kali loh nge-backup, ngasih inisiasi, menghentikan laju siapapun yang mau kabur. Dan Onyx dalam seketika 3.000 gold yang mereka pegang sekarang. Ya masih ada Sans juga ya, yang dari tadi selalu nge-backup dengan Sanguine Claw. Bad impact-nya dia dan tidak tersentuh. Yang berarti untuk distraksi dari Onyx di barisan depan Kiboy ini sangat maksimal. Selalu ya. Yep. Ini kombinasinya kayaknya connect banget nih untuk Ryota dan Kiboy-nya juga. 这是哪儿？我不是死在城楼下吗？ Ryota dan Kiboy-nya juga. Dan Bigetron mereka mencoba untuk siapa yang akan berada di lini paling depan. Karena Matilda kayaknya butuh posisi untuk ngejemput siapapun nantinya. Sedangkan Luke gak ada escape tuh. Bukan hero tebal ya, kalau buat Matilda Dan juga. dia bawa Vengeance juga bagi Luke-nya Om. Ya, buka rumput, bisa jadi misteri apakah ada Jowhead di dalam atau tidak ya. Mencari kotak juga. Wait, Anapel. Oke, Anapel. Sansnya paling depan. Apa-apaan ini Sans? Hei, Ngintip deh ya. Ngintip paling depan di luar dari dinding, di luar dari tembok, Om. Dan enak banget sih, karena memang range-nya jauh. Dan juga sangat sulit untuk bisa mencari Sans. Kecuali nih balik lagi, ya Light-nya harus buka rumputnya. Light-nya tapi harus bersiap-siap terkena ejector yang berarti guiding wind-nya harus disimpan, harus ready. Kalau buka rumput tanpa guiding wind, wah bisa jadi malapetaka nanti. Alright. Dan Turtle akan segera muncul kembali. Penguasaan dari segi vision juga udah dipegang sama Onyx. Dan apakah Bigetron mereka akan memaksa untuk kontes? Karena Luke sedang mencari informasi. Dan ya ini masih dengan setup juga lihat. Wah, dilempar dong Kiboy-nya mendadak. 3-point shot dan juga Kairi langsung hadir untuk follow up damage. Sementara sekarang sudah ada konsil yang terdengar tapi mereka masih berputar saja di daerah tersebut. Kiboy belum mendapatkan satu target pun tapi pergerakan Kairi berhasil mendapatkan lagi kalau tersebut dan Lukia sendirian di daerah terdepan. Big Lukia langsung dipanggil dengan satu guiding wind tapi ternyata Luka pun tidak kuat di mana Moreno pun berhasil langsung ditumbangkan dan Light. Untuk kali ini udah gak kuat juga menerima begitu banyak damage yang masuk dalam tubuhnya dan Eman berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengatakan damage sambil kabur. Dan ini Ryota gila banget sih. Dia bisa ngezoning juga, dia ngejar juga. Dan bahkan tadi upaya take over terhadap Turtle dari Anapel itu gagal karena Turtle-nya ke reset. Yap, semuanya tadi berhasil dipatahkan juga. Dan Onyx lihat mereka sangat agresif sekarang. Tidak bermain pasif tapi bermain dengan super agresif memaksimalkan hero-hero mereka. Padahal kita tahu ya, dari Sans sendiri maksimalnya nanti di late game atau mid game. Tapi yang dicari dari Sansnya sekarang, Sanguine Claw. Atau efek slow yang bisa diberikan dari Bad Fist. Wah, itu langsung ditabrakin Antebal Forza F gak kena tuh Kiboy. Iya. Stiker dulu lah kan. Iya, stiker dulu ya. Tapi lumayan lah ngusir Anapel untuk tidak kembali menjalankan lane di atas. Yap, dan juga membuat level Anapel berkurang nih karena Orange Bapak juga berhasil diambil kan tadi. Iya, dan buang waktu juga buat recall ya. Oke, Anapel berusaha untuk menjalankan lane yang cukup jauh ya. Berlawanan dengan adanya Lord yang akan spot di bagian top. Tapi ini masih bisa di mirror lah dengan Onyx. Mereka masih punya item-item yang lebih unggul juga atas Bigetron Esports. Yes, dan sejauh ini dari Bigetron mereka dalam keadaan yang sulit ya. Tersisa 5 turret saja dan bahkan satu base turret di arah tengah juga udah ke-expose. Point kill-nya juga udah timpang banget. Wow, tapi perolehan gold Savero. Savero uangnya dari mana itu? Dia dari tadi 4 assist, jalan-jalan aja udah. Iya, lagi dan lagi nih Eman bertanya nih, dari mana uangnya? Dari mana? Dan Eman bahkan belum menyelesaikan Berserker Fury ya. Iya ya, baru Baru jadi. Oke, 850 ya, Iya lumayan kan telat. perbedaannya akhirnya baru jadi Berserker Fury sementara Savero udah Trinity attack speed-nya selesai Om. Iya. Plus Sans dari tadi gak kesentuh. Stacknya udah berapa sekarang, penasaran banget kita.
dari awal ya, soalnya udah aktif banget juga. Dan ya kembali terlihat bagaimana Bigetron berupaya untuk mencari informasi karena dalam keadaan seperti ini mereka nggak bisa inisiasi duluan sih harusnya. Wait, terbanting tadi satu player, sebentar sekarang Sansa tertangkap basahkan tapi setidaknya Sun masih punya satu flicker. Hanya saja Luke menjadi korban dan Light menjadi menu tambahan pula. Itu dia, satu buah sinkronisasi yang begitu manis ya. Diumpan lagi, dieksekusi dengan begitu baik dan Anavel terpaksa harus mundur sementara dengan Ryota bersama Kipoi-nya benar-benar zoning out abis Om. Iya, dan untuk bisa mendekat tadi kita melihat bagaimana usaha dari Luke juga ya. Dia berusaha untuk menempel ke Suns, tapi follow up nih. Yep. Balik lagi dengan item yang tidak terlalu mencukupi, tidak ada follow up yang bisa dilakukan oleh Bigetron juga. Dan aku ngerasa ini akhirnya Kipoi menemukan EXP yang connect sama dia. Iya, kayak selalu ada ya, berdua ya. Bisa jadi paketan, sama-sama bisa zoning juga. Oke, satu buah inner turret di arah top lane akan segera dihancurkan juga dan damage dari Savero. Ini udah semakin menyakitkan juga. Yap, udah Mak. Ya, bukan cuma Savero. Dari Kairinya jadi damage-nya. Terus Suns-nya yang paling kelihatan tadi. Belum bisa terpick off juga. Dan sementara untuk di bagian depannya, Bigetron mereka masih bingung bagaimana cara untuk bisa mengembangkan Ryota. Waduh. Yap, itu dia ada satu orang tadi berhasil dapatkan Luke. Dipanggil Luke ya selamat. Wuduh. Tidak ada kata selamat untuk Luke. Oke, dan kali ini Anavel masih mencari celah untuk bisa menutup kerugian, tapi masalahnya dia harus defense. Yap, dan sekarang Lordnya pun siap untuk bersilaturahmi. Lord siap untuk hadir. Keyboy siap untuk membatik siapapun nantinya yang mungkin akan bisa dia dapatkan dari bagian atas. Satu base lawannya berhasil dihancurkan kembali dan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Evan. Akankah ini menjadi akhir dari game yang pertama di mana shutdown pun tercipta. Ryotanya berhasil langsung diamankan, tapi setidaknya sekarang Anavel harus merasakan akibatnya Bediak. Looking for Savage, tapi ternyata game berhasil diamankan. Savage, tapi ternyata game berhasil diamankan. Wow, apakah ini adalah momen titik balik bagi sang Raja Langit? Kemenangan yang begitu solid, mutlak, tanpa adanya